Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Allah dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita akan jadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan hasil makalah saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini Nainggolan, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya 20301030. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Ushul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Jilfarani. Dan judul makalah saya adalah Dasar-dasar Hukum Islam dan Otoritas Nabi Muhammad SAW. 1. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu. Yang dimaksud adalah istilah-istilah. Yang pertama, hukum. Yang kedua, ahkam. Yang ketiga, syariah atau syariat. Yang keempat, fiqh. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengatur hidupnya manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, itu mempunyai berbagai hubungan interaksi manusia. Dalam berbagai tata hubungan diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab disebut hukum, jamaknya ahkam. 1. Hukum dan ahkam. Perkataan hukum yang kita pergunakan artinya norma atau kaidah, yakni ukuran, tolak ukur, patokan atau pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Di sistem hukum Islam ada 5 jenis kaidah, yaitu yang pertama jaiz. Jaiz atau mubah atau ibah. 2. Sunnah. 3. Makruh. 4. Wajib dan 5 haram. Norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang disebut jaiz, mubah atau ibah. Mungkin juga mengandung perintah yang wajib dilakukan dan mengandung larangan. Masing-masing penggolongan ini, penjenisan dan kategori hukum ini dibagi oleh para hukum Islam dalam bagian rinci dengan tolak ukur tertentu yang dapat dipelajari dalam kitab-kitab usul fikih, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dasar membentuk hukum fikih Islam. Yang kedua, syariat. Yang dimaksud dengan syariat atau syariah secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air, yakni jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya, baik berupa larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, wajib diikuti oleh Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Fikih. Di dalam bahasa Arab, perkataan fikih yang ditulis fikih setelah diindonesiakan artinya paham atau pengertian. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari atau menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran
dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, ilmu fikih selain rumusan yang di atas adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan dalam perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat akalnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab dan disebut hukum atau fiqh. Oleh karena itu, seorang ahli hukum di Indonesia harus dapat membedakan mana hukum Islam yang disebut hukum syariat dan hukum Islam yang disebut hukum fikih. Pada pokoknya, perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, syariat seperti telah disinggung dalam uraian terdahulu terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Kalau kita berbicara tentang syariat, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Yang kedua, syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena kedalaman. Fiqh bersifat instrumental. Ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. Yang ketiga, syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya. Prinsip hukum Islam. Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabda'. Prinsip hukum Islam dalam filsafat hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dalam setiap cabang-cabangnya. Prinsip yang pertama, tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umatnya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi syukur kepadanya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pengantar hukum Islam, filsafat hukum Islam, proses penghambaan, ibadah dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan. Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah atau Al-Quran dan Sunnah. Allah adalah pembuat hukum syar'i, sehingga siapapun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Al-Maidah ayat 44 sampai 47. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan atau yang biasa disebut al-adl. Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Prinsip yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar ma'ruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, amar ma'ruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amar artinya menyuruh, ma'ruf kebaikan, nahi mencegah, munkar kejahatan. Abdul A'la Al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat atau kebaikan-kebaikan, membersihkannya
dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan. Dalam bukunya Maududi memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan ma'ruf dan munkar sebagai berikut. Istilah ma'rifat adalah jamak dari ma'ruf, menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah munkar adalah jamak dari munkar, menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia. Pegangan hidup berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain-lain. 4. Prinsip tolong-menolong atau at-ta'awun yang berasal dari kata ta'wana yata'awanu atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Yang tujuan hukum Islam. Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan kebutuhan pokoknya atau daruriyah, kebutuhan sekunder atau hajiah, serta kebutuhan pelengkap ataupun tahsiniyah. Dalam wacana umum, kebutuhan daruriyah atau disebut primer, sedangkan kebutuhan hajiah disebut sekunder, ataupun kebutuhan tahsiniyah disebut tersier. Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu, suatu ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Para ahli hukum Islam mengklarifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut. Daruriyah. Daruriyah dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan ini tidak terjaga, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima, kebutuhan hidup yang primer dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-khamsah atau disebut juga al-khulliyah atau al-khams atau 5 hal inti atau pokok, yaitu hifz ad-din, memelihara jiwa, hifz al-aql, memelihara akal, hifz an-nasal, memelihara keturunan, hifz al-amal, memelihara hak milik atau harta. Yang kedua adalah tahsiniyah. Tahsiniyah, tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau tahsiniyah. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan hidup, namun perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Hukum dalam Islam ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya menggunakan bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan, pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan manusia untuk membuatnya sebagai tandingan atau membuat yang serupa dengannya, walaupun manusia itu adalah orang pintar. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 88. Yang kedua adalah hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut ialah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Fungsi hadis yaitu sebagai penguat peraturan yang bersifat umum dan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Ketiga adalah ijma'. Imam Syafi'i memandang ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ijma' adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma' dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ijma' sarih dan ijma' sukuti. Ijma' sarih adalah kesepakatan para mujtahid
baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma' sukuti adalah kesepakatan para ulama melalui cara seseorang mujtahid atau lebih mengemukakan tentang hukum satu masalah dalam masalah tertentu. Masa tertentu. 4. Kias. Sumber hukum selanjutnya yakni kias atau analogi. Kias adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelum dalam kerangka teori hukum Islam, Al-Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena kias lebih lemah daripada ijma'. Sedangkan pengertian kias menurut beberapa ahli memang cukup beragam. Tidak heran karena antara jima' dan kias memang cukup erat atau berdekatan. Jenis-jenis kias. Khusus pada dasarnya, ijma' dan kias juga memiliki beberapa jenis khusus untuk ijma'. Sudah dijelaskan di atas. Sedangkan untuk kias secara umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kias illat. Jenis kias yang pertama ini adalah kias illat, yakni jenis kias yang sudah jelas illat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur, sehingga baik masalah pokok maupun cabang sudah jelas illatnya, sehingga para ulama secara mutlak akan sepakat mengenai hukum dari sesuatu yang sedang dibandingkan dan diukur tadi. Misalnya saja, hukum mengenai minuman anggur. Buah anggur memang halal, namun ketika dibuat menjadi minuman maka akan mengandung alkohol. Alkohol memberi efek memabukkan, sehingga hukum minumannya sama dengan minum jenis yang beralkohol. 2. Kias dalalah. Jenis kedua adalah kias dalalah, yaitu jenis kias yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil illat. Bisa juga diartikan sebagai kias yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil illat tadi. Contoh dari kias ini adalah ketika mengkiaskan nabes dengan arak, di mana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman yang memabukkan. 3. Kias sabah. Jenis ketiga adalah kias sabah, yakni kias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Contohnya sendiri bisa diambil dari yang disampaikan oleh Abu Hanifah mengenai mengusap atau menyapu kepala anak berulang-ulang sehingga didapat kesamaan, yaitu sapu. Hanya saja untuk kias sabah sendiri oleh beberapa muhakkiki mendapat penolakan sehingga menjadi jenis kias yang terbilang jarang diterapkan. 1. Materi yang terakhir dari makalah kami adalah otoritas Nabi Muhammad SAW. Kewenangan atau bahasa Inggris authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan. Kebanyakan teori klasik mengenai sunnah menunjukkan kepada contoh otoritatif yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan dicatat dalam tradisi hadis ahbar mengenai perkataannya, tindakannya, persetujuan atas perkataan atau perbuatan orang lain serta karakteristik kepribadian. Oke, cukup sekian presentasi makalah saya. Apabila terjadi kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Atas perhatian saudara dan saudari, saya ucapkan terima kasih. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjadikan acuan dalam mata kuliah usul fikih yang berjudul Dasar-dasar Hukum Islam dan Otoritas Nabi Muhammad SAW. Yumkin kafaitu bihaja, izan mawjud al-khata afwan minni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.